Sebuah catatan perjalanan menemukan sisi keindahan ragam karya seni budaya Indonesia. Mengenal lebih jauh sosok di balik segala kearifannya. Tapi adalah sebuah proses kehidupan yang sangat luar biasa. Wajah karya, ragam budaya. Gak kalah serunya dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya membahas tentang arsitektural dari bangunan Taman Sari. Nah, sekarang di kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang sesuatu yang gak kalah menariknya, yaitu batik. Indonesia dikenal orang negara lain sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya berbagai macam suku, budaya, daerah, agama, dan juga adat istiadat. Maka tidak heran jika setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya masing-masing dan juga kekayaannya sendiri-sendiri. Selain itu, terdapat pula batik, di mana merupakan sebuah warisan leluhur kita. Halo teman-teman, aku Galuh Dian Puspita, balik lagi di acara Wajah Karya, ragam budaya. Nah, kali ini kita udah berada di Sembungan Batik, tepatnya di Desa Sembungan, Kabupaten Kulon Progo. Selama 30 menit ke depan, aku bakalan nemenin teman-teman untuk melihat kesenian batik di Sembungan Batik. Yuk, intip keseruannya bareng aku. Perkenalkan, nama saya Bayu Permadi, saya dari Sembung Batik. Bicara tentang batik. Batik itu kan pada dasarnya untuk pengetahuan umum adalah sebuah proses pembikinan motif pada selembar kain dengan teknik lilin panas sebagai alat perintang. Tapi kalau menurut saya batik adalah suatu kehidupan yang di situ sangat banyak memuat filosofi yang sangat tinggi tentang kehidupan itu, tentang bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara kita untuk berjuang dalam suatu hal apapun itu. Di situ semua bisa diceritakan di batik itu. Karena saya juga merasakan sendiri, saya ini kecil besar dibiayai dan dihidupi oleh batik. Jadi kalau ada orang apa atau batik itu adalah saya. Karena saya adalah seorang yang dibesarkan dari batik gitu. Jadi batik bukanlah suatu hal yang bisa dibicarakan tentang sebuah proses perjalanan kain, tapi adalah sebuah proses kehidupan yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita memiliki beraneka ragam budaya, daerah, adat istiadat, agama, dan juga yang lainnya. Maka batik tentu memiliki beraneka ragam motif, di mana motif tersebut menjadi sebuah ciri khas atau bahkan menjadi sebuah identitas dari sebuah daerah. Seperti Yogyakarta memiliki motif batiknya sendiri, Solo memiliki batik Solo, Cirebon memiliki keunikannya sendiri, dan juga masih banyak lagi. Tidak jarang jika kain batik sering dijadikan sebagai oleh-oleh atau cindramata khas yang dibawa pulang saat berwisata ke daerah-daerah penghasil batik tersebut. Batik memiliki fungsi baik dari estetik maupun praktis. Dari segi praktis, batik memiliki sebuah produk yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi sebuah sandang atau pakaian. Bahkan tidak sedikit organisasi, instansi, ataupun sekolah yang menjadikan sebuah motif batik menjadi identitasnya. Seiring perkembangan zaman dan kreativitas publik, kini batik tidak hanya diolah menjadi sebuah pakaian saja, tetapi dapat diolah juga menjadi sebuah tas, sarung, selendang, dan bahkan patung kayu. Kemudian, secara estetik, batik dapat digunakan menjadi sebuah simbolik sosial. Kita mengetahui bahwa batik memiliki beraneka ragam keindahan di dalam motifnya.
di dalam motif tersebut memiliki teknik-teknik dengan kesulitannya yang berbeda-beda pula. Semakin tinggi kesulitan dalam proses pembuatannya, maka semakin tinggi pula nilainya. Organisasi Dunia UNESCO mengakui eksistensi batik yang ada di Indonesia pada 2 Oktober 2009. Kota Yogyakarta merupakan sebuah kota yang memiliki eksistensi batik di dalam kehidupannya sehari-hari. Di kota Yogyakarta, batik bahkan dipakai oleh keraton sebagai kelengkapan busana, baik untuk keseharian maupun ketika adanya upacara adat. Batik khas Yogyakarta tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti memecah bagi Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Semua harta kerajaan yang ada, termasuk warisan budaya, dibagi kedua wilayah tersebut, seperti kelengkapan busana Keraton Mataram, termasuk batik, seutuhnya telah menjadi milik Keraton Yogyakarta. Ciri khas tersebut masih dipertahankan hingga saat ini, yaitu corak batik yang didominasi oleh warna tanah atau coklat. Ini menjadi cikal bakal bagi batik khas Yogyakarta. Pada awalnya, batik dilakukan hanya di lingkungan keraton saja. Membatik merupakan pendidikan dari putri bangsawan di dalam tembok keraton. Sebuah pengenalan yang halus hingga penerapan teknik membatik yang rumit. Secara tidak langsung, membatik mengajarkan kita untuk oleh rasa, kesabaran, dan tentunya ketekunan. Hingga pada akhirnya, batik dapat keluar dari tembok keraton dikarenakan abdi dalam yang memiliki inisiatif diri sendiri untuk membuat sekaligus mengembangkannya. Hingga saat ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Batik khas Yogyakarta memiliki beberapa motif dan filosofinya masing-masing. Terdapat motif semen, rusak barong, ceplok kasatrian, kawung, dan motif nitik. Semen memiliki motif yang non-geometris. Semen sendiri berasal dari kata semi, yang berarti tumbuh dan berkembang. Pada umumnya, semen memiliki motif bergambarkan tanah, bumi, gunung, dan flora fauna yang hidup. Semen memiliki sebuah makna alam semesta dan juga kesuburan dan kemakmuran. Kemudian, rusak barong merupakan cikal bakal semua batik yang bermotif parang dan menggambarkan senjata dan kekuasaan. Motif ini konon memiliki filosofi atau makna yang cukup sakral, sehingga membuat motif ini tidak dapat dipakai secara sembarangan dan juga hanya boleh dipakai pada acara tertentu saja. Konon mitosnya, jika seorang menggunakan batik bermotifkan rusak barong ini pada acara pernikahan, maka akan memberikan dampak yang cukup buruk dalam kehidupan rumah tangga sang pengantin nantinya. Serem juga ya guys. Kemudian berikutnya ada batik ceplok kasatrian. Memiliki motif pengulangan bentuk dasar yang geometris, seperti berbentuk segi empat, oval, persegi panjang, bahkan susunan bintang yang membentuk sebuah bunga. Pada umumnya, batik motif ini digunakan dalam kirap pengantin. Selanjutnya, ada motif kawung. Motif ini memiliki ornamen 4 bulatan oval menyilang. Jika kita lihat, batik ini merupakan gambaran dari buah kawung atau yang sering kita kenal dengan kolang-kaling. Motif kawung ini memiliki sebuah makna mengenai keadilan dan juga keperkasaan, yang harapannya sifat kepemimpinan sekaligus pelindung dapat melekat pada seorang raja. Kemudian yang terakhir terdapat motif nitik. Biasanya berbentuk bujur sangkar dan persegi panjang mendominasi pada batik motif nitik ini. Selain itu, warna indigo, coklat soga, dan juga putih merupakan ciri khas dari batik motif ini. Biasanya motif ini digunakan pada acara resmi. Motif nitik ini membawa sebuah harapan kepada pemakainya untuk memiliki sifat bijaksana dan lebih dalam lagi dalam menilai orang lain. Dalam batik, warna juga memiliki maknanya masing-masing loh. Seperti warna coklat bermakna sifat membumi, biru memberi ketenangan, keikhlasan, dan kesetiaan.
Putih melambangkan kehidupan, kesucian, dan pemaaf. Hitam atau gelap bermakna kekuatan, kekekalan, kemewahan, misterius, dan keanggunan. Tidak heran jika kita menemukan aneka ragam motif batik dengan keunikannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai sebuah tempat produksi batik, yaitu Sembung Batik. Sembung Batik merupakan sebuah tempat produksi batik yang bertempat di daerah istimewa Yogyakarta, Kulon Progo, Sembungan, Gulurejo. Sembung Batik memiliki beraneka ragam motif yang berbeda-beda dan juga memiliki ciri khasnya sendiri. Penasaran dengan Sembung Batik? Tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap di Wajah Karya, Ragam Karya, Ragam Budaya. Benar, ini rumah Bapak Rudi. Iya Pak, dengan saya sendiri ada di tanggal. Sembung Batik merupakan sebuah sentra batik yang memproduksi beraneka ragam motifnya. Nama Sembung Batik sendiri diangkat dari nama dusun tempat di mana mereka berdiri sekarang, yaitu Dusun Sembungan. Sehingga harapannya, dengan dinamakan Sembung Batik, masyarakat yang berasal dari Dusun Sembungan merasa memiliki produk dari Sembung Batik tersebut. Perkembangan Sembung Batik diawali ketika salah satu pemilik usaha Sembung Batik membawa pulang sebuah karya batik di mana beliau bekerja. Karya batik tersebut dikembang dan terus dikembangkan, maka jadilah produk batik yang memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu Sembung Batik, tepat pada 2008 lalu. Jadi, jika sampai sekarang ini Sembung Batik telah aktif memproduksi batik selama kurang lebih 12 tahun loh teman-teman. Sembung Batik itu adalah salah satu industri rumah tangga. Industri rumah tangga itu yang berada di Dusun Sembungan, di Desa Gulurejo, dan di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Nah, kenapa dinamai dengan Sembung Batik? Itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk cinta kepada dusun kita. Kan kita dusunnya Sembungan. Nah, kita ambil nama sembungnya, Sembung Batik, karena orang yang kerja di sini itu kebanyakan orang Sembungan, dan biar orang-orang itu, teman-teman itu merasa memiliki UKM inilah itu. Sembung Batik itu latar belakangnya adalah dulu ayah saya itu adalah seorang pekerja pabrik yang di Jogja. Itu dia bekerja di industri batik selama 12 tahun. Nah, karena adanya pengakuan UNESCO, itu Bapak membawa pulang batik itu, dibawa pulang ke sini, terus kita kembangkan di sini. Dia ngajarin saya dari tahun awal mulai itu tahun 2008. Dari tahun 2008 itu berkembanglah sampai hari ini, kita udah 12 tahun lah kira-kira. Sembung Batik sendiri memiliki sebuah visi dan misi berupa melestarikan budaya. Sembung Batik ingin menyadarkan kaum milenial saat ini untuk tidak menganggap remeh mengenai budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya mengenai batik. Bahwa warisan budaya yang ada di Indonesia ini selalu memiliki nilainya tersendiri dan juga memiliki minat yang tinggi di mata masyarakat sekitar. Dalam setiap pembangunan sebuah usaha tentu memiliki sebuah cerita dan kisahnya tersendiri. Sembung Batik pun begitu. Tidak langsung berjalan mulus seperti orang-orang yang melihatnya, tetapi justru mengalami jatuh bangun tidak sesuai dengan harapan yang dibangunnya. Dalam setiap produk tertentu memiliki keunikannya masing-masing.
Nah, pada semu batik sendiri memiliki keunikan dalam penggunaan warna yang cukup menonjol. Pada umumnya, batik kebanyakan menggunakan warna-warna yang cukup gelap, seperti warna hitam, putih, dan warna coklat. Sedangkan di semu batik menggunakan warna yang lebih mencolok, seperti warna biru, ungu, kuning, merah, dan masih banyak lagi. Wah, unik juga ya. Dengan menggunakan warna yang mencolok, kita jadi ngerasa jadi objek fokus orang deh. Dalam membatik sendiri, kita sering mengetahui bahwa terdapat dua metode, yaitu batik tulis dan juga batik cap. Walaupun kedengarannya cukup sederhana, tapi ternyata tidak sesederhana itu loh teman-teman. Untuk di sana kan tempat pengecapan. Nah, di situ kita untuk proses bikin awal untuk batik cap kita lakukan di situ. Jadi cap itu dari kain putih kita bikin desain, terus kita letakkan capnya di sebelah mana, di sebelah mana, di sebelah mana, itu kan kita desain di situ. Terus kita cap di situ. Terus setelah di pengecapan itu lanjut ke proses berikutnya, itu proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan itu ada yang pewarnaannya itu ada colet, terus gradasi, ada sistem celup. Membatik sendiri ternyata memiliki teknik kesulitan yang bermacam-macam loh teman-teman. Pada singkatnya, proses membatik diawali dengan melilin dan diakhiri dengan mewarna. Tetapi terdapat teknik yang cukup sulit, seperti teknik perulangan, di mana proses melilin, mewarna, dan melorot diulangi beberapa kali hingga memunculkan hasil yang diinginkan. Batik tulis menjadi salah satu proses yang panjang dan juga yang terlama. Itulah yang menyebabkan harga batik tulis memiliki harga yang cukup tinggi. Peralatan-peralatan yang paling utama dalam membatik adalah lilin dan pewarna. Canting dan juga pola justru tidak menjadi yang utama di sini. Cukup lilin dan pewarna kita dapat membuat sebuah batik. Dalam semu batik sendiri, lilin menjadi alat yang paling utama dalam proses pembuatan batik. Lilin digunakan pada canting untuk membuat motif-motif yang telah selesai digambar. Motif yang dibuat oleh semu batik memiliki filosofinya masing-masing. Nah, dengan adanya beraneka ragam motif yang ada, pemakai pun memilih motif mana yang sesuai dengan karakter dari pemakai itu sendiri. Jadi tidak mengherankan bahwa sebuah batik dapat memiliki filosofi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana proses produksi sebuah kain batik berlangsung. Terdapat banyak keringat dan semangat dalam proses pembuatannya. Semu batik sendiri memiliki banyak motif yang telah diciptakan. Salah satunya motif galau yang telah diciptakan oleh semu batik. Motif tersebut membuat semu batik memperoleh medali tentang pemuda pelopor sosial budaya karena telah menjadi salah satu pengembang warisan budaya di kaum milenial. Kemudian terdapat batik bermotifkan lahar dingin yang terinspirasi dari meletusnya Gunung Merapi. Bahkan ada motif yang bertemakan mengenai Piala Dunia. Dan tentu ini hasil secuil contoh dari banyaknya motif yang telah dibuat oleh semu batik. Semu batik menerapkan teknik penggunaan media sosial sebagai media promosi secara online, yaitu dengan menggunakan Instagram dan juga menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak. Semu batik juga menggunakan fasilitas Instagram Ads dan juga Facebook Ads dalam mempromosikan produknya agar mudah dikenali oleh semua orang. Setelah kita tahu gimana proses produksi batiknya, kayaknya nggak lengkap kalau kita juga nggak tahu gimana cara memasarkannya. Nah, awalnya semu batik menggunakan teknik pemasaran hanya dari mulut ke mulut. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, semu batik sempat mengalami penurunan yang akhirnya meluaskan sayapnya ke media online. Tentunya, secara offline ataupun online memiliki keuntungannya masing-masing.
Jika pemesanan dilakukan secara offline, maka konsumen dapat request untuk warna dan juga motifnya. Obrolan kita setelah ini akan menjelaskan tentang teknik pemasaran yang diterapkan oleh Mas Bayu untuk mempromosikan batiknya loh. Kalau untuk harapan itu ya semoga pandemi ini terus usai Mbak. Karena kita alhamdulillah udah merasakan sebelum pandemi itu kita udah jalan, udah enak, udah enjoy. Dan adanya pandemi ini kita harus berpikir 2 kali, berpikir keras, berpikir harus bagaimana maju. Tapi pandemi itu juga membawa dampak positif bagi kita. Karena dari pandemi itu kita berpikir untuk harus semuanya online. Ya, kita juga terus buka di Instagram, Facebook, dan juga YouTube kita juga ada. Itu kan kita juga bikin konten tentang edukasi batik biar semua orang itu paham teknik batik, untuk pengerjaan batik itu biar semua kalangan tahu dan bisa menghargai lebih lah tingkat warisan budaya itu. Dan setelah pengolahan batik tersebut selesai, ternyata tidak berhenti di situ saja. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara agar publik mengetahui hasil produksi dari semu batik. Nah, setelah ini kita akan mengetahui nih tips and trik bagaimana cara mengombinasikan beraneka ragam produk dari semu batik loh. Jangan kemana-mana, tetap di Wajah Karya, Ragam Karya, Ragam Budaya. Sudah 1 tahun COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Aku, kalian dan mereka terpaksa mendekam menahan diri untuk bersosialisasi. Kita sepakat situasi sampai sekarang ini memang tidak mudah dilalui. Pandemi menuntun kita untuk menjalani hari-hari yang tidak terduga. Demi menjaga keselamatan bersama, mari kita patuhi protokol kesehatan 5M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Mari kita bersama-sama ciptakan masa depan tanpa COVID-19. You save yours, I save mine. Setelah mengetahui aneka ragam metode proses batik itu dibuat, kita akan beralih nih gimana sih cara mengenalkan batik tersebut ke masyarakat. Kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik bagaimana kita mengetahui kualitas batik yang dijaga oleh semu batik serta tips mengenai memadupadankan warna dalam menggunakan warna batik. Menurut saya sesuai versinya Sembung Batik ya, untuk batik yang berkualitas itu pastinya karena kita kan prosesnya manual, itu pastinya untuk dua mukanya itu pasti kelihatan sama. Jadi kalau yang bisa dibilang kalau yang batik print itu kan orang pada menyebut batik print itu 2 sisinya antara yang bagian baik dan bagian buruknya itu pasti nggak sama. Tapi kalau untuk batik yang beneran batik asli itu pasti memiliki 2 sisi yang sama gitu. Dengan pembuatan berbeda-beda, tentunya memiliki hasil yang berbeda-beda. Tapi semu batik memiliki sebuah standar sendiri dalam menjaga kualitas batik yang dimilikinya. Salah satunya adalah dengan menjaga kesamaan motif atau gambar pada 2 muka kainnya. Dengan menjaga kesamaan motif pada 2 muka kain tersebut, maka hasilnya pun akan terlihat lebih rapi. Dan juga tentunya dalam proses pembuatannya pun tidak sembarangan, melainkan harus memikirkan motif apa yang akan dibuat, kemudian cara menjaga continuity motif pada 2 muka kain tersebut. Maka tidak salah lagi jika seseorang yang sedang membatik melalui proses yang panjang oleh cukup rasa yang kuat. Sebenarnya semua batik itu cocok untuk semua acara, tergantung kita cara membuat desain bajunya seperti apa, mau yang casual ataupun yang semi formal ataupun yang formal, itu sebenarnya tergantung cara kita menempatkan dan memposisikan batik itu mau dipakai yang di acara apa gitu. Misalkan untuk model kemeja ataupun kemeja santai itu kan bisa ada 2 versi.
Jadi tergantung kita mau pakai dan mempadu-padakan dengan gaya atau style kita nantinya itu mau yang seperti apa kayak gitu. Jadi untuk motifnya sendiri tidak ada yang motif ini harus dipakai di acara apa kayak gitu ya. Ternyata batik memiliki warna yang cukup beraneka ragam loh teman-teman. Bahkan sebagian orang memiliki atau memilih batik berdasarkan warna yang disukainya. Warna menjadi sebuah simbol dalam kehidupan kita. Merah berarti keberanian, biru memiliki makna sebuah keharmonisan, hitam memiliki makna berupa ketegasan, ungu memiliki kesan kemewahan, putih memiliki makna kenetralan, dan juga masih banyak lagi. Dalam keseharian kita tidak terlepas dari sebuah warna. Begitu pula dengan batik. Batik memiliki aneka ragam warnanya. Tentu, jika batik dijadikan sebuah pakaian, maka seringkali pula kita kebingungan nih untuk mengombinasikan warna tersebut dengan warna pakaian lainnya. Kalau untuk secara offline bisa ditanyakan dulu apakah batik itu luntur atau enggak, daya lunturnya itu seperti apa, lunturnya berapa persen atau gimana pewarnaannya, itu bisa ditanyakan langsung karena biasanya pengrajin sendiri yang tahu tentang kualitas warna, kualitas motifnya juga. Kalau secara online itu pasti yang biasa beli di online pasti kita lihat testimoninya dulu, kita lihat reviewnya dulu seperti apa. Jadi kita harus pandai-pandainya lah memilih baik secara offline maupun online gitu. Ternyata batik itu dapat digunakan untuk berbagai acara loh teman-teman. Salah satunya acara formal, semi formal, santai, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Maka tidak heran jika batik dapat digunakan dalam situasi apapun. Wah, menarik banget ya. Mungkin awalnya kita ngira kalau batik hanya digunakan ketika menghadiri acara formal saja. Tapi ternyata tidak. Bahkan ketika berpergian santai pun kita dapat menggunakan batik loh teman-teman. Hal ini tentu menjadi sebuah perkembangan. Kita sering mengenal bahwa menggunakan batik merupakan hal yang kuno dan ketinggalan zaman. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana proses pembuatannya serta tips dan trik dalam menggunakan pakaian batik, kini menjadi lebih modern loh. Secara sadar atau tidak sadar, bahkan mungkin teman-teman juga nggak tahu nih kalau ternyata batik itu menjadi peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Batik itu bisa menjadi ajang ekspresi bagi mereka yang punya itu kreativitas. Tapi bagi saya sendiri itu sebagai mata pencaharian ini mas. Mata pencaharian. Iya, kalau bukan batik ya apa lagi? Ya batik itu mas, kalau di kehidupan saya itu gimana ya mbak, lingkungannya itu kan semua udah membatik, terus bisa buat tambah mata pencaharian lingkungan sini gitu loh mas. Mungkin kalau nggak ada batik ya gimana ya mas, kita cari kerjaannya sih agak susah gitu. Batik selain dijadikan sebagai pengetahuan serta warisan budaya dari leluhur kita terdahulu, ternyata memiliki peluang yang cukup besar untuk diperjualbelikan sebagai tambahan ekonomi. Banyak orang atau bahkan desa yang menjadikan batik sebagai mata pencahariannya. Sehingga dapat dibilang batik memiliki peranan yang cukup penting bagi mereka. Karena batik tidak hanya dilakukan sebagai satu, atau dua, atau bahkan 3 orang. Tapi proses membatik melibatkan lebih dari itu, antara perasaan, hati, dan pikiran.
Nah teman-teman, gak kerasa ya, ternyata 30 menit tadi aku udah nemenin teman-teman untuk jalan-jalan di Sembung Batik. Nah saatnya aku pamit undur diri, aku Galuh Dian Puspita, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wajah Karya, Ragam Budaya. Nah teman-teman, sekarang kita udah tahu nih gimana sih proses pembuatan batik dari awal sampai akhir. Di episode berikutnya, kita akan membahas mengenai seni arsitektur yang gak kalah menariknya, yaitu seni arsitektural dari Masjid Kota Gede. Tetap pantengin kita ya di Wajah Karya, Ragam Budaya.